Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ini kita lagi mengunjungi kelompok ternak serasi dan kelompok tani Maju Jaya. Ini merupakan kelompok binaan saya sebagai PPL di Desa Pulau Gambar. Kelompok ini terletak di Dusun 6, Desa Pulau Gambar. Untuk itu saya mau menjelaskan sedikit, saya menerangkan. Ini tanaman indigo pera, itu tanaman pakan ternak yang mempunyai nilai protein yang tinggi. Ini kita menuju kelompok ternak. Di kelompok ternak ini ada dua komoditi, yaitu ternak sapi dan ternak kambing PE Kalingesing, yaitu kambing yang untuk produksi susu. Dan kita menuju kelompok Tani Maju Jaya, itu kelompok yang memproduksi padi organik. Mari kita jalan menuju kandang. Ini saya menunjukkan, inilah kambing PE Kalingesing, yaitu kambing yang memproduksi susu. Ini kita jumlah kambingnya yang betina 18 ekor, yang jantan 2 ekor, dan ini mulai diternak tahun 2019 akhir. Dan ini merupakan ternak yang bisa produksi susu dengan pakan yang bagus, ransum yang bagus, ditambah dengan ransum, ini bisa mencapai 2-3 liter satu hari susu kambing. Ini kebetulan masih, kalau istilahnya di peternakan ini dere. Dia masih anak, jadi kemungkinan setelah dia reproduksi nanti baru mulai susu. Dalam satu petakan ini 4 sampai 5 ekor dalam satu petakan. Inilah dia rumah kompos kelompok ternak serasi. Di sini kita sudah memproduksi kompos, yaitu dari kotoran ternak sapi dan kotoran ternak kambing, untuk proses integrasi antara ternak dan pangan. Nah, ini mesin giling padi untuk kelompok ternak Maju Jaya, padi organik, dan inilah dia siklus proses fermentasi komposnya. Dan kita juga udah bermitra, kita udah menjual kepada termasuk pemerintah, dan juga kita jual produk kita kepada petani setempat. Nah, kita ada padi organik. Di sini kita proses pembuatan JPT. JPT ini pupuk organik cair dari urin sapi. Ini JPT, ini kita buat biokomposer dari nanas busuk. Ini JPT dari air kelapa, dan JPT dari cucian beras. Ini kita mesin pencetak pelet untuk pakan ternak, dan ini mesin perajang batang jagung, dan juga bisa juga digunakan untuk cacah kompos. Sekretariat kantor Posludes, kantor sekretariat Tani Maju Jaya, sekretariat kelompok ternak serasi. Nah, dia kompos yang udah dicincang, sudah kita produksi. Ini kendaraan pengangkut roda 3. Inilah dia untuk kita pengangkatan kompos dan juga pemasaran kompos yang kita produksi. Ini kompos yang udah selesai fermentasi, tinggal dipindahkan ke rumah kompos selanjutnya untuk dicacah, dihaluskan.
Jadi ini kandang, inilah ternak-ternak yang di kelompok ternak serasi. Inilah yang memproduksi kotoran untuk kita jadikan kompos. Kompos kita ini adalah merupakan kompos hayati karena kita udah pakai agen-agen hayati kita biarkan di dalam kompos kita. Ini kita ada memiliki kandang jepit, ya ini fungsinya untuk proses inseminasi buatan dan untuk pemeriksaan kesehatan hewan. Jadi hewan itu posisi nyaman kalau udah di kandang jepit, tidak dia gelisah. Ini merupakan kandang jepit untuk proses IB dan proses pemeriksaan kesehatan hewan. Dengan cara ini kita buka pintu ternak, kita masukkan, baru pintu kita tutup kembali. Setelah itu ini kita putar untuk menjepit. Jadi ternak yang ukuran besar atau ukuran kecil dia posisinya terjepit. Itu yang kedua. Kalau sudah selesai proses IB, ini kita kembalikan, ini kita buka pintu supaya hewannya keluar dari depan, ternak keluar dari depan. Ini bak untuk penampung air untuk pembersihan kandang, dan ini rumah mesin yang kita tarik air dari jaringan irigasi. Inilah dia saung dari saung pertemuan untuk kelompok. Nama saungnya saung pertemuan karya bersama. Dan di saung ini juga saya lengkapi dengan baliho-baliho. Ini tentang penyakit-penyakit utama tanaman padi. Yang ini tentang fungsi pupuk kompos atau pupuk kompos hayati untuk budidaya tanaman organik atau tanaman lain supaya lebih baik dan memperbaiki tanah. Ini pupuk ini kandungan peran pH dalam berbagai daya larut pupuk dalam tanah. Ini semboyan kita, senyum, sapah, dan salam. Ini untuk penyebab tanah masam. Kenapa tanah itu masam? Nah, ini dia efeknya, resikonya apabila tanah dalam kondisi masam. Ini dia lahan padi organik yang memproduksi padi tanpa menggunakan bahan kimia sedikit pun. Dan ini Bapak Agus Toto, Ketua Kelompok Tani Maju Jaya. Bapak inilah yang sekarang membudidayakan padi organik. Nah, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik buat para petani yang sejalan dengan kita organik. Inilah Pak lahan kita secara organik yang telah kita olah saat ini udah memproduksi sekitar 4 kali musim tanam. Dan cara kita mengaplikasi pupuk organiknya seperti ini Pak. Sebelum kita olah tanah, kompos kotoran sapi kita masukkan ke lahan. Setelah ini kita olah tanah dan dia akan tercampur secara sendirinya dengan rotari ataupun dengan hand traktor. Setelah itu baru kita melakukan penyemprotan VOC aja. Itu aja yang biasa kita lakukan dengan organik ini. Jadi untuk berorganik kita satu menghemat biaya, kedua pengeluaran kita jelas lebih berkurang daripada yang kimia, ketiga hasil lebih sehat dari yang biasanya. Oke, ini merupakan kelompok binaan saya. Ini kita udah memproduksi padi organik. Varietas yang kita gunakan di sini varietas Cinta Nur
sama kemarin kita tanam Cintanur sama Hawang, Harum wangi. Harum Wangi. Itu ya, produksi kita lumayan. Dengan organik ini kita termasuk ramah lingkungan dan menuju kita untuk yang konsumsi pun lebih sehat. Untuk hasil yang pernah kita alami untuk periode pertama ya, dengan lahan segini kita rata-rata kan di panen yang pertama ya sekitar 250 kilo, yang kedua bisa mencapai 300, dan belakangan ini terus karena berbalik damen kemarin tuh kita mengalami penurunan sekitar 24 per rantai. Itu pun dibandingkan dengan yang kimia, yang biasa memakai kimia, rata-rata kita tidak merasa ketinggalan, dan hasil kita dengan harga yang ditawarkan sama kita itu lebih menguntungkan ke organik. Ya kalau untuk perbedaan, kalau di tanah jelas tanah kita lebih sehat daripada tanah yang menggunakan bahan kimia, karena tanah ini jelas dia lebih gembur, jelas kandungan hara organiknya lebih tinggi di lapisan atas, karena itulah untuk hara yang bisa diserap oleh akar padi. Jadi jelas ini tanaman lebih sehat di padi organik ini. Tanah pun lebih sehat. Tanah kita tanah ini kapan aja diolah ini gembur. Kalau kita pakai bahan kimia itu tanahnya keras, atau pasti, dan keracunan bahan-bahan kimia. Kalau ini tidak. Tengok ada sedikit atau apa kita semprot aja, kita pakai pestisida nabati, yaitu pestisida yang tidak membunuh. Kita hanya mengusir aja itu. Nah, keuntungannya kita pakai pestisida nabati, predator-predator, pemangsa-pemangsa hama tadi tetap hidup. Jadi dia sendiri yang memakan si musuh-musuh tadi. Pertemuan kita atau penjelasan saya pada hari ini, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Baik petani Indonesia, itu tadi sedikit review dari kami petani di Desa Plogambar bersama PPL kami Pak Jaya Perkasa. Kalau yang ingin tahu lebih lanjut bisa dilihat di channel YouTube kami atau di Instagram Plogambar Official. Dan supaya bisa petani-petani juga mengikuti kita, merubah pola pikirnya dari yang kimia kita kembali ke organik yang ramah lingkungan. Belajar kemana Pak? Dan kalau memang mau belajar bisa ke kelompok Tani Maju Jaya di Dusun 6 Desa Plogambar untuk padi organik, dan kalau untuk kompos kita juga bisa ke daerah sini juga, di sini juga, yaitu kita belajar masalah pembuatan kompos dan produksi kompos dan jual beli kompos di kelompok ternak serasi. Untuk petani-petani yang ada di Plogambar, apabila ingin pertaniannya ataupun lahan tanamannya diekspos oleh tim SID Plogambar, bisa hubungi nomor WA di bawah ini. Jangan lupa dukung kami terus untuk video-video selanjutnya. Like, comment, subscribe channel YouTube kami.